Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun Anda berada, mudah-mudahan tetap tercurahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan serta melaksanakan aktivitas ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan di dalam hatinya serta mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka di masa lampau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah suatu ajang bagi kita untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah suatu ajang bagi kita untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan juga adalah suatu ajang bagi kita untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan telah kami ciptakan kepada manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di alam semesta. Maka dari itu manusia terdiri atas jasmania dan ruhania. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani adalah secara fisik atau secara badan. Rohani adalah secara ruh. Maka dari itu wajib bagi kita untuk membersihkan jasmani dan rohani kita. Paling ruginya manusia itu ketika mereka mengotori jasmani dan rohaninya dengan perbuatan tercela, dengan perbuatan dosa. Mereka yang tak pandai menjaga lisan dari sekedar ucapan untuk menggunjing aib orang lain, mereka yang tak pandai menjaga tangan dari mengambil hak orang lain, dan mereka yang tak pandai dalam menjaga langkahnya dari melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu bagi Allah menetapkan kepada manusia untuk selalu membersihkan secara lahiriah dan secara batiniah. Pertanyaannya, bagaimana bagi kita untuk membersihkan batiniah kita dari sifat-sifat tercela? Yaitu ialah kita diharapkan untuk menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan atau sifat yang tercela seperti dengki, iri, ta'assub, riya, dan mengekang hawa nafsu itu di dalam hati kita. Dan jikalau sudah berhasil bagi kita untuk mengekang hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, maka hati kita akan bersih dari kekang hawa nafsu itu, sehingga di bulan Ramadan ini bersihlah semuanya dari lahiriah dan batiniah kita. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'mahu zahira wa batinah, dan telah aku sempurnakan terhadap kalian manusia
nikmat lahir dan nikmat batin. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari Ramadan itu ketika mereka mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum, yaitu kitalah yang termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, dan kitalah termasuk orang-orang yang menang disebabkan kita latihan mengekang hawa nafsu selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhasil dalam membersihkan diri di bulan Ramadan ini, sehingga seperti saya katakan tadi, kita bisa kembali kepada Allah di akhirat kelak setelah di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.